Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Saudara di ibadah online ICC Rosemead pada pagi yang indah hari ini. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kasih, kuasa, kemurahan dan mujizat Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini. Kami akan menyanyikan lagu bersama-sama berjudul Tuhan yang Besar. Kita punya Tuhan yang selalu menggenapi janji-janjinya, yang tidak ingkar akan janji-janjinya. Mari kita berpegang teguh pada firman Tuhan yang dahsyat itu. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom, selamat hari Minggu. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan saudara-saudara yang menonton live streaming dari ICC Rosemead dimanapun Anda berada. Salam sukacita, selamat hari Minggu. Hari ini kembali kita bertemu dan beribadah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul Hidup Berbahagia. Hidup berbahagia.
hari-hari ini di saat semua orang harus stay at home, banyak aktivitas yang harus dipending dan dipostpone, seakan-akan manusia diajar kembali untuk kembali menilai hidup mereka dan melihat hal-hal yang penting dan yang esensi dari hidup mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara membuka bersama di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kali ini saya memajak saudara semua untuk memperhatikan ayat yang pertama dan yang kedua. Dikatakan berbahagialah. Nah, saudara, kata-kata atau perkataan bahagia, kebahagiaan bagi masing-masing orang berbeda-beda. Mungkin bagi sebagian besar orang, kebahagiaan adalah mungkin memiliki sesuatu. Wah, kalau saya memiliki hal itu, mungkin hidup saya lebih berbahagia. Kalau saya punya mobil seperti itu, saya hidup bahagia. Kalau saya punya rumah, kalau saya punya penghasilan sudah seperti ini, saya berbahagia. Atau bahkan kalau saya menikah dengan dia, mungkin saya berbahagia. Atau juga mungkin ada orang yang mulai berpikir, wah, kalau saya tidak menikah dengan dia, mungkin saya berbahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan bagi masing-masing orang memang berbeda-beda. Dan kita juga yang khususnya tinggal di Amerika ini, seperti yang kita ketahui bahwa Declaration of Independence in the second paragraph berkata bahwa we hold this truth to be self-evident that all men are created equal and they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Nah, saudara, our constitution memberikan kebebasan dan memberikan hak bagi semua orang yang tinggal di Amerika untuk mengejar kebahagiaan, to pursue happiness, but they never promise you will find it. Nah, mereka hanya memberi hak bagi setiap orang untuk mengejar kebahagiaan tanpa bisa memberikan jaminan kalau mereka akan mendapatkannya. Nah, saudara, ada banyak orang sudah berusaha mengejar kebahagiaan. Namun sayangnya banyak orang juga tidak mendapatkannya. Penyebabnya adalah, Bapak Ibu Saudara, bahwa happiness never found by direct pursuit. Kebahagiaan itu tidak ditemukan karena kita mengejar kebahagiaan. Happiness is a byproduct of another pursuit. Jadi kebahagiaan adalah sesuatu yang dihasilkan atau efek karena kita mengejar hal yang lain. Ketika Anda mengejar kekudusan, ketika kita mengejar atau mencari Tuhan, maka kebahagiaan akan mengikuti kita. And the happiness will tags along. Apabila kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Nah, saat ini kita melihat, saudara dikasihi Tuhan, bahwa Alkitab mengajar kita, orang-orang yang berbahagia itu dijelaskan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama ini, bahwa orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang dikatakan firman Tuhan, yang tidak mengerjakan hal-hal tertentu yang mereka decline untuk mengerjakannya. Nah, orang-orang yang berani berkata tidak, orang-orang yang berani berkata no. Mungkin ada orang yang berkata bahwa kok kelihatannya Alkitab begitu negatif, belum apa-apa udah langsung mengatakan tidak dan lain-lain. Nah, tanyakan ini kepada atlet, saudara. Nah, para atlet yang hidupnya sangat disiplin, mereka harus bisa berkata no kalau mungkin pada jam 9 malam mereka ditawari ice cream.
Siapa yang tidak mau pada saat khususnya malah musim-musim ini sudah mulai panas, tetapi saudara dikasih Tuhan berani berkata tidak. Nah, khususnya di sini dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, berani berkata tidak untuk bad advice, untuk nasihat yang tidak baik. Hati-hati buat kita semua dalam membuka telinga kita, saudara. Apalagi hari-hari ini kita semua dibanjiri oleh informasi yang tanpa batas. Nah, di sini juga kita melihat bahwa selalu ada dua kubu ekstrim. Kubu ekstrim yang pertama adalah orang yang memang sama sekali tidak mau mendengar nasihat, Bapak Ibu Saudara. Yang sama sekali tidak mau mendengar nasihat. Dia bilang, udah gak usah, saya tahu apa yang terbaik buat hidup saya. Namun kubu yang kedua adalah orang yang memang menerima semua nasihat. Si A bilang seperti ini, dia terima semua. Nah, orang dunia katakan kalau kita menerima semua nasihat dalam kita membangun rumah, maka rumah kita akan crooked. Nah, di situ kita belajar bahwa pemazmur berusaha mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan. Setelah dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dikatakan tidak berdiri. Dari tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Itu ada gradasi, saudara. Ada sebuah pergerakan, dan kalau saudara perhatikan, pergerakan tersebut ke arah yang negatif. Maksudnya, dari berjalan, berdiri, dan duduk, itu semakin jatuh ke bawah, saudara. Jadi orang-orang yang mendengarkan atau menerima atau hidupnya berdasarkan prinsip dunia ini, hidupnya sebenarnya bukan mengalami progres, tetapi mengalami hal penurunan. Nah, dikatakan di sini adanya gradasi dari berjalan, berdiri, dan duduk. Nah, berdiri seperti linger. Dia mulai. Nah, orang yang mulai menerima nasihat orang lain biasanya punya kecenderungan besar untuk menjadi dekat dengan orang yang memberikan nasihat itu. Nah, dari situ dia mulai duduk, mulai berada di kumpulan mereka. Contoh jelas seperti Petrus, Bapak Ibu Saudara. Petrus mengikut Tuhan Yesus sampai pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia mengikut. Tapi Petrus mengikut Yesus dari jauh. Setelah terjadinya gradasi mengikut Yesus, tapi dari jauh, tidak dari dekat. Nah, dari situ dia mulai berada di sekitar orang-orang di depan tempat di mana Yesus ditangkap. Nggak lama setelah itu, didapati bahwa Petrus duduk di antara orang-orang itu di depan api unggun. Nah, disinilah yang kita perlu perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Bukannya firman Tuhan melarang kita bergaul dengan orang-orang dunia, bahkan dengan orang berdosa. Tuhan Yesus diketahui bahwa Tuhan Yesus bersahabat dengan orang-orang berdosa. Namun yang firman Tuhan ingin katakan bahwa kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus menjadi terang dan garam dunia. Bukan berarti hidup kita dipengaruhi dunia, tetapi kita yang mempengaruhi dunia. Lalu hal yang kedua, ada hal yang tidak dilakukan dan ada hal yang harus dilakukan. Nah, saudara, a lot of people have enough of God to make them decent, but not enough to make the dynamic hidup mereka. Mereka memang udah gak melakukan banyak hal, tetapi mereka jadi pasif. Nah, kita harus melihat Mazmur mengatakan ini ada dari Mazmur dikatakan ada sesuatu yang bergerak maju dari yang tidak dilakukan menjadi kita melakukan sesuatu. Dan dikatakan he delight. Apa yang dilakukan ini hal yang disukai, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari sini dikatakan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saat ini saya sederhana aja mau mengajak saudara memikirkan hal seperti ini. Dalam setiap hari saudara hidup, seberapa banyak saudara memikirkan Tuhan? Pada saat saudara bekerja, pada saat saudara berusaha, pada saat saudara melakukan apa saja, seberapa banyak pikiran tentang Tuhan ada dalam pikiran Anda? Nah, dari situ saja Bapak Ibu Saudara, saat ini firman Tuhan secara sederhana mau mengajak kita semua hari-hari ini, pada saat kita harus stay di rumah, pada saat kita membatasi aktivitas kita, kita melihat
Apakah ada hal-hal yang sudah kita tinggalkan untuk kita mengejar Tuhan, untuk kita mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan? Apakah ada hal-hal yang sudah mulai kita lakukan yang selama ini mungkin hanya sebatas keinginan dan pikiran kita, tapi kita belum melakukan? Waktunya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ada orang banyak pergi ke gereja pelayanan, tetapi apakah mereka mendapatkan sukacita dari apa yang mereka kerjakan? Apakah pelayanan menjadi kesukaan atau hanya sekedar menjadi rutinitas dan menjadi beban? Karena dikatakan di sini, tetapi orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Bukan saja apa yang dia kerjakan, tapi yang dikerjakan harus menjadi kesukaannya dia. Karena itu, saudara, marilah hari-hari ini kita banjiri pikiran kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan ke dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, doa saya, biarlah pemazmur dengan ini mengingatkan kita. Mari kita tinggalkan hal-hal yang dimana tidak berguna buat kita. Prinsip duniawi, segala nasihat yang membawa kita malah menjauh dari Tuhan, bukan semakin dekat malah makin jauh. Pergaulan kita awasi. Jangan sampai gaya hidup dan perkataan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai kita juga ikut mocking orang-orang Kristen yang kepercayaan agama itu tidak ada salahnya, saudara. Hanya orang-orang yang mengikutinya adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Terimalah itu sebagai satu kenyataan. Dan hal yang lain, kita bergerak maju. Apa yang dulu kita lakukan, kita tinggalkan. Paulus katakan, apa yang dahulu merupakan satu kebanggaan buat saya, aku anggap sampah. Bahkan dia menaruh pengenalan akan Tuhan jauh melebihi segala sesuatu. Saudara, mari kita kembali kepada basic, the essence of our faith adalah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Sehingga hidup kita boleh berubah dan hidup kita boleh selalu di dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Dan sudah pasti, kebahagiaan dan kedamaian akan mengikuti seperti sungai yang tidak pernah kering. Kami berdoa, Bapak Ibu Saudara, supaya firman Tuhan ini merubah dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat ini hari Minggu ini adalah hari pertama dalam bulan ini. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, bisa mempersiapkannya karena kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Apabila saudara sudah mengambil roti, mari pegang roti di tangan kanan kita bersama-sama dan kita angkat di atas kepala kita. Dan mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Engkau yang sudah mati bagi kami, menebus kami dari dosa, menggantikan kami Tuhan, supaya kami yang harusnya dihukum menjadi bebas dan mendapatkan anugerah, bahkan hidup yang kekal, karena anugerah dan kasih setiamu yang besar bagi kami. Dan pada saat ini kami memperingati Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tubuhmu yang sudah diremukkan. Kami percaya Tuhan, biarlah kuasa yang sudah membangkitkan Yesus dari lubang kubur, kuasa yang sama yang akan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengambil anggur di tangan kanan. Kita angkat bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu, bilur-bilur-Mu yang sudah tercurah, supaya kami boleh dilepaskan dari segala kutuk dan ikatan dosa, supaya kekudusan dan terang Allah dapat kembali bersinar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan,
Dan kami percaya biarlah saat ini kuasa darah Yesus akan merubah seluruh kehidupan kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, dan biarlah kuasa kehidupan Yesus semakin terpancar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah perjamuan kudus ini yang kami semua ikuti dimanapun kami berada Tuhan, akan menghadirkan kuasa Yesus di dalam hidup kami. Dan kuasa yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian yang akan memimpin dan memperlengkapi hidup kami, mengubah kehidupan kami, dan kami supaya kami benar-benar bertobat, dan semua yang lama akan berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Dan kami percaya aku akan semakin berkurang dan Kristus akan semakin bertambah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di ICC Rosmith Online Service pada hari ini. Ada beberapa informasi yang mau disampaikan. Sunday School diadakan online service setiap hari Minggu jam 11.30. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Ping Adi di nomor telepon di bawah ini. Untuk live group San Gabriel dan Walnut diadakan setiap hari Senin malam, dan untuk Rancho dan South Bay diadakan setiap Sabtu malam. Saudara boleh menghubungi Pastor Hadiarso untuk informasi lebih lanjut. Dan untuk setiap hari Rabu, saudara diundang untuk bergabung bersama kami untuk menyembah bersama di Facebook Live jam 11 siang. Dan yang terakhir, bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara dapat menggunakan Venmo dengan user ID ICC-Rosmith, atau Anda boleh mengirimkan cek Anda ke ICC Rosmith dengan alamat di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saudara kasih, kita akan menutup ibadah online hari ini di dalam doa. Saya percaya bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Hanya di dalam Yesus Kristus kita mengalami kedamaian dan mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada di rumah masing-masing, dan semua orang yang mendengarkan ibadah pada hari ini. Biar firman-Mu dan kehadiran-Mu menjamah setiap kami. Apapun yang kami lewati, tantangan hidup kami, kami percaya kuat kuasa Roh Kudus saat ini bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila damai sejahtera-Mu dan kasih-Mu dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin.